Wa ammal wilayatu ngala amalil aitami faya minal umuril khatirati. Adapun mengurusi harta-hartanya anak-anak yatim, maka itu termasuk hal yang sangat mengkhawatirkan. Wa fiha ngusrun wa masyaqqatun. Dan di dalam mengurus harta anak-anak yatim itu ada hal yang sulit dan berat. Wayam bagi wa ta'akatu ngalaman bulia bidzalika ayyubaligha fil ihtirazi wal ihtiyati. Maka sudah seyogianya dan memang dikokohkan bagi orang yang mendapat cobaan mengurusi hartanya anak-anak yatim agar banget agar sangat hati-hati dalam menjaga dan agar sangat hati-hati di dalam menjaganya. Wa yastahida ghayatal ijtihadi fi hifdzi amwalihi wa tanmitiha. Benar ya? Dan bersungguh-sungguh dengan puncaknya kesungguhan di dalam menjaga harta anak-anak yatim itu dan dan menaikkan nilai tambahnya. Jadi jangan sampai nilainya malah menurun. Wal yahdhar min tafritiha, dan waspadalah jangan sampai sembrono. Wa idhangatiha, dan jangan sampai menyia-nyiakan. Wa min akliha, dan jangan sampai memakannya. Wa tabdziriha, dan jangan sampai memubadirkannya atau memboroskannya. Itu jadi begini, nah misalnya kalau zaman dulu itu kan misalnya si fulan menikah dengan fulanah. Nah, fulan itu sebelum menikah sudah ada harta benda, misalnya tanah macam-macam. Menikah dengan fulanah, punya anak. Si fulan mati ya berarti dari yatim. Nah hartanya dari si fulan itu kan nanti 1/8 untuk si fulanah, yang lainnya kan untuk anak-anaknya, ada anak yatim. Kalau zaman dulu itu yang mengelola, kalau anak-anak yatim belum dewasa kan tidak diserahkan, nah biasanya dijagakan oleh mungkin kakaknya fulan atau siapa atau konti atau siapa. Nah itu ya yang menjaga atau yang dipasrai itu ya harus benar-benar hati-hati. Ya, jangan sampai memang si anak yatim itu membutuhkan biaya bisa diambilkan dari hartanya itu, tetapi harus benar-benar tidak boleh membantirkannya, tidak menyia-nyiakannya, dan tidak boleh sampai nanti akhirnya apa kuwi jenenge harta itu tidak dikelola dengan sebenar-benarnya. Itu. Nah beda kalau misalnya si fulan, nah, kemarin ada pertanyaan Mas Andre itu. Si fulan menikah dengan si fulanah. Fulanah itu perempuan. Si fulan sebelum menikah misalnya punya harta 5 hektar tanah, 5.000 kilo emas. Jadi patono kae monggo contoh lagi. Punya uang 5 triliun misalnya. Nah itu kalau hartanya si fulan itu dialihkan atau digerakkan pada saat dia sudah menikah dengan si fulanah, maka harta yang digerakkan itu sudah menjadi harta gonogini. Misalnya begini, harta dia punya tanah 5 hektar sebelum kawin dengan si fulanah. Tanah itu kemudian dijual, kemudian dibelikan tanah baru di tempat lain. Nah itu nanti tanah baru itu sudah menjadi harta gonogini. Harta pengalian aset itu termasuk kalau sudah di dalam pernikahan itu sudah menjadi harta gonogini. Nah kalau harta gonogini ya itu kan separuh punya istri, separuh punya suami. Karena awake dhewe udah rabi ya modale ming waton nekat ora ndek apa-apa to.
duwene sempak karo cawet ora kuwatir. Termasuk gono gini enggak Allah wis. Sempak suwek wis. Buang ning kali men nggo apa wis jenenge ndelik kurang. Nah, tapi kalau dalam persoalan-persoalan tertentu itu ada kalanya kan begitu. Misalnya duit 5 triliun itu sebelum dialihkan apa gimana pengalihan aset itu ya. Itu ya tetap punya si fulan. Tetapi kalau dialihkan asetnya 5 triliun itu misalnya dibelikan apa? Ketika sudah punya istri si fulanah tadi. Nah, itu hasilnya pembelian itu sudah menjadi kono gini. Jadi pengalihan aset misalnya 5 triliun terus dibelikan berlian gitu. Atau zamrud misalnya. Nah, itu zamrud itu sudah bukan menjadi ketika pembelian zamrud itu ketika pengalihan aset itu terjadi ketika si fulan itu sudah beristrikan fulana, maka zamrud itu sudah menjadi harta kono gini. Itu aja cuma pengalihan aset, apalagi penambahan aset. Nah, itulah. Nah, kalau untuk zaman sekarang kan perpindahan aset itu begitu cepat toh. Berbeda dengan zaman dulu. Aset itu pengalihan atau perpindahannya lambat. Makanya ada harta suami, ada harta istri. Kalau untuk sekarang itu kalau orang menikah ya hampir semua aset itu mesti berseliweran berganti. Makanya nanti penerapan hukum mal warisnya ada konsekuensinya. Misalnya si fulan meninggal, punya harta gono gini dengan fulanah. Nah, kalau mau dibagi ya si fulanah itu dapat 50% dari harta gono gini. Nah, si fulan itu mewariskan 50%. 50%-nya nanti yang 1/8-nya untuk istri, ya, untuk si fulanah. Nah, yang lain dibagi anak-anaknya kan itu. Nah, kecuali kalau fulan dan fulanah mati bareng, utawa si fulan meninggal, fulanah belum meninggal, tidak dibagi-bagi warisannya. Kemudian akhirnya fulanah juga meninggal, lah itu sama toh hartanya si harta gono gini tadi yang 50% untuk fulanah, yang 50% dibagi untuk 1/8 untuk fulanah, yang lain untuk anak-anaknya. Tuh. Nanti kalau fulanah meninggal, itu kan juga diwarisi anak-anak juga toh. Gitu. Oh, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nek ngono gampang sebenarnya. Banyak kan misalnya Kementerian Pengadilan Agama kan punya ahli-ahli membagi mal waris macam-macam. Kalau bingung kan tinggal hubungi itu. Nek ana sing diwariske, sing diwariske ora ana. Bingung aja. Jadi harta warisan itu harta peninggalan orang yang mati. Nah, kalau si orang itu belum mati itu diberikan ya boleh-boleh saja. Misalnya begini, tadi fulan dan fulanah nikah. Nah, terus punya anak 10 atau 20 atau 30. Anak nomor 1 ya, wih so nggak kesebelasan ya Pak Bula, wih 30 anak, punya harta 10 triliun, si fulan dan si fulanah. Nah, si fulan dan si fulanah itu memutuskan 8 triliun diantaranya dihibahkan atau diberikan kepada anak nomor 17. Soalnya seneng le nomornya 17 itu, berkaitan dengan 17 Agustus, no? Diputuskan 8 triliun diberikan kepada anak nomor 17 ketika si fulan dan si fulanah masih hidup. Ya wes sakarepe si fulan dan si fulanah tah. Yang lain tidak boleh iri, itu pemberian. Nah besok kalau mati misalnya hartanya tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Tadi kan 20 triliun ya. 20 triliun berarti kan masih ada pira? Pira gimana? Berapa? 12 triliun ya. 10 triliun lagi ora korupsi gue ya. 10 triliun yang 8 triliun itu diberikan anak nomor 18. Berarti kan masih 2 triliun. Nah 2 triliun itulah warisan. Nah, itu dibagi kepada 30 anak itu termasuk yang nomor 17 pun masih berhak mewarisi. Sebenarnya begitu.
itu. Nah oleh karena itu kalau mau gampang sebenarnya, kalau seandainya punya harta dan punya anak, sebelum mati itu sudah diberikan anak. Ya itu bukan warisan itu namanya, itu hibah, pemberian. Soalnya koco punya tanah 5.000 hektar, men serem itu. Tanah kok meng 500 meter ya ora serem. 5.000 hektar, duwe anak loro. Wis koco iki wah iso mbangane dadi harta warisan aku mati mah repot. Ya nek kok nek ledo ngedum bener nek ora. Wis iki sing anu lemah wis tak nehke separo, sing kono kae separo dienggo kowe le, sing kono kae separo dienggo kowe nok, misalnya anake lanang wedok. Itu ya sudah enggak ada warisan lagi toh kaca wong bandane misalnya hanya itu. Tapi anak perempuan ada anak laki-laki kok bagiannya sama. Loh sama wong itu pemberian, enggak sama juga enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kaca meninggal, berarti hartanya itu kan menjadi harta warisan. Nah, maka diperlakukanlah hukum mal waris itu, pembagian harta warisan. Tapi kalau sebelum mati sudah dibagi, sudah habis ya. Sudah enggak berlaku hukum mal waris itu. Sama dengan orang mati enggak meninggalin apa-apa, tinggalin celana 2, baju 2 misalnya. Ya atau gunake mal waris yo karemu. Wong wewe tok nei rong karoan gelem kuwi. Nah gitu. Kalau misalnya kalau aset itu bisa kan aset kan seseorang kan bisa memegang harta itu kan bisa triliunan. Yang margi wae rong tau weruh wong nyekel triliunan ta. Ngertine wong urip ya di sawah iki paling jembar 100 meter ngono ya. Ini banyak orang yang punya sawah itu bisa ribuan hektar. Punya emas bisa bertonton banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau yang dapat warisan itu anak yatim, maka ya orang yang dipercayai untuk dititipi harta anak yatim itu harus benar-benar hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala Allah Ta'ala. Jadi ada kemungkinan juga Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Rasulullah kan pernah bersabda bahwa ilmu yang paling cepat hilang itu nanti kan ilmu mal waris. Itu artinya itu sebagaimana yang sudah dijelaskan banyak ulama, artinya banyak orang tidak menguasai bisa begitu. Atau memang barangnya warisan itu sudah sedemikian rupa berputar. Betul? Atau sebelum mati sudah dihibahkan sehingga tidak ada warisan lagi. Bisa juga begitu toh pemaknaannya. Waqad qala ta'ala, dan benar-benar Allah Ta'ala telah berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddal khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Dan berikanlah harta-harta anak yatim wa la tatabaddalu, dan jangan al-khabisa bit-thayyib. Apalagi uang yang kotor, harta yang tidak berharga dengan yang bagus. Wala ta'kulu amwalahum, jadi misalnya tanah anak yatim dijoli sing subur dijoli sing ra subur, misalnya sing strategis dijoli ra strategis, itu kan jenenge curang. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah engkau memakan harta-harta mereka sebagaimana engkau memakan harta kalian sendiri. Ora waton dibuangan diuntal itu dudu amu. Innahu kana hubban kabira. Sebab seperti itu hubban kabira, dosa yang besar. Jadi intinya itu kan keadilan. Islam itu kan innallaha ya'muru bil ngadli. Allah itu menyuruh kalian berbuat adil. Berbuat adil itu orang bisa berbuat adil kan pikirannya waras, logikanya jalan, pengetahuannya cukup, hatinya baik, tidak jahat, itu bisa. Nek kabeh wong ngono kuwi wis ora perlu kita hukum macam-macam. Enggak perlu kita hukum itu karena
Satu, manusia itu tidak semuanya uteknya waras. Dua, yang uteknya waras belum tentu punya pemahaman pengetahuan yang cukup. Tiga, yang uteknya waras pengetahuannya cukup belum tentu logikanya juga baik. Yang logikanya baik, pengetahuan cukup, uteknya waras, belum tentu niatnya baik. Makanya perlu ada panduan hukum. Kalau semua orang baik, ya, kalau nggak ada korupsi kan nggak ada KPK misalnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.